Selamat datang di channel Ditra Yuda. Kali ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana cara mengoper gigi supaya nanti kalian saat mengoper tidak perlu melihat ke arah tuas transmisi lagi. Atau buat kalian yang masih suka salah mengoper gigi dari satu pengen ke dua, tapi malah masuknya kok satu ke empat. Atau dari tiga pengen ke empat, masuknya kok malah ke dua. Ya, jadi simak tipsnya berikut ini supaya nanti kalian bisa lancar dalam mengemudi mobil manual. Kalian bisa praktekannya dalam kondisi mesin mati dulu ya. Nah, yang pertama, kita hafalkan dulu letak dari masing-masing gigi di tuas transmisi. Gigi satu biasanya ada di bagian kiri atas, gigi dua itu ada di bagian kiri bawah, tiga itu ada di tengah atas, empat di tengah bawah, lima itu ada di kanan atas, dan gigi R ada di kanan bawah. Nah, untuk mobil expander itu sedikit berbeda, karena di expander itu gigi R-nya ada di samping gigi satu, yaitu di kiri bagian atas. Perlu kalian ingat, posisi gigi di tengah-tengah ini adalah gigi netral ya. Tanpa kalian sentuh pun ini posisi gigi netral. Kalau mau masuk ke gigi satu, injak kopling secara penuh dulu, kemudian geser ke kiri ya. Ingat, geser ke kiri. Lalu baru ke atas. Nah, kalau mau dua, kalian harus lewati netral dulu. Nah, kalau duanya seperti ini terus Anda langsung tarik ke bawah, ini masuknya gigi 4 ya. Jadi diperhatikan jangan sampai salah. Kalau mau masuk kedua, ini dari posisi gigi satu dulu ya. Dorong ke bawah, kemudian dorong lagi ke kiri, lalu dorong ke bawah. Nah, itu masuk gigi 2. Kalau yang udah profesional bisa langsung sekaligus. Nih contoh misalkan ya, ini gigi 1 bisa langsung ke 2. Nah, ya. Tentu dengan ditekan ke kiri sedikit gitu ya. Lalu mau masuk gigi 3 gimana caranya? Masuk gigi 3 tinggal dorong ke atas, lalu lepas, kemudian dorong ke atas ya. Jadi pada saat sampai di tengah tidak usah diberikan dorongan ke kiri atau ke kanan, cukup dilepas saja. Nah, ini gigi 2. Coba perhatikan dulu. Nah, ini sudah netral gitu ya. Kemudian tinggal dorong ke atas gitu. Untuk gigi 4 gimana? Gigi 4 itu posisinya ada di bawah gigi 3. Ya, jadi tinggal dorong ke bawah aja. Dorong ke bawah, ini netral. Lalu sekali lagi. Nah, ini masuk ke gigi 4. Intinya adalah di tengah-tengah ini adalah posisi gigi netral ya. Lalu kalau mau kelima gimana? Kelima tinggal Anda dorong ke kanan ya. Lalu ke atas. Nah, ini masuk ke gigi 5. Untuk gigi R, bisa nggak dari 5 langsung ke gigi R? Kalau langsung tidak bisa. Anda coba pun ini tidak bisa gitu ya. Nih, ini gigi 5. Kalau masuk ke gigi R, secara langsung tidak akan bisa. Jadi, dengan kata lain, kalau mau masuk ke gigi R, Anda harus lewati netral dulu. Ke tengah, lalu ke kanan, lalu R. Nah, ini baru masuk ke gigi mundur. Nah, lalu kadang muncul pertanyaan, Om, kok mobil saya suka susah masuk ke gigi R-nya? Nah, itu berarti Anda kurang tepat dalam menginjak kopling atau memposisikan posisi giginya ke gigi R. Perhatikan ya, kalau masuk ke gigi R, Anda bisa ulangi lagi dengan cara geser ke netral dulu, injak kopling penuh, lalu kemudian geser ke kanan, lalu bawah. Nah, ini langsung bisa ya. Kalau misalkan kurang pas, dia akan susah. Memang agak keras nanti ya. Jadi harus pas banget kanan, bawah. Ya, kalau mau cepat bisa saja. Ini kondisi kopling masih terinjak penuh ya. Kanan, bawah. Nah, ya, kanan, bawah. Nah, ini udah masuk gigi R ya. Jadi memang nggak lama. Ini caranya cepat sekali untuk masuk ke gigi R. Kalau memang agak susah, berarti kurang tepat saja memasukkan ke gigi R-nya. Lalu suka muncul lagi nih pertanyaan, Om, tapi saya sampai sekarang belum hafal-hafal letak dari masing-masing gigi di tuas transmisi. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk ngingetnya. Yang pertama, coba kalian bagi dulu deh. Bagi gigi itu menjadi atas dan bawah. Yang bagian atas itu untuk gigi ganjil, yang bawah itu untuk gigi genap plus R. Ya, jadi kalian bisa lebih mudah mengingatnya. Contoh, gigi yang atas itu kan ganjil. Ganjil itu berarti 1, 3, dan 5. Bawah itu genap. Genap itu berarti 2, 4, dan R. Atau cara yang kedua, selain bagi secara atas dan bawah, kalian juga bisa bagi secara kiri dan kanan ya. Yang kiri itu gigi kecil, yang kanan itu gigi besar plus gigi R ya. Itu cara mudah untuk mengingatnya. Tinggal kalian bisa pakai cara yang mana sesuai dengan kenyamanan dari kalian sendiri. Contoh, kalau kalian baru mau mulai jalan gitu ya. Kalau mulai jalan kan berarti mulai dari gigi kecil. Gigi kecil berarti ada di kiri ya, sebelah kiri ya. Masuk. Nah, ini 1. Tapi perlu lagi nih, gigi kecil
baru pertama kali mulai dan ganjil, berarti kiri atas ya, tinggal geser kiri atas ya. Kemudian kalau 2 gimana? Kalau 2 adalah berarti dia genap. Genap berarti ada di bawah ya. Tinggal geser lewati netral, tuas kiri bawah ya. Seperti itu caranya. Jadi semoga membantu buat kalian semua yang sedang belajar nyetir mobil manual. Om tahu belajar mobil manual itu tidak semudah belajar mobil matic. Tapi dengan kalian rutin, kalian konsisten, ya kalian juga belajar dari sumber YouTube yang lain, percaya sama Om, pasti nanti kalian bisa pada akhirnya. Kemudian untuk cara menggenggam tuas transmisi, sebenarnya ada berbagai macam cara, tapi nyamannya kalian aja. Ada orang yang kalau mau pergi gigi 1, dia seperti ini tangannya, ya. Ada yang seperti ini, ya. Itu tergantung nyamannya kalian aja. Atau ada juga yang begini nih, langsung ditutupin, ya, masuk ke kiri, lalu atas, ya. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang begini, kalau ke gigi 5 gitu ya, geser kanan, lalu atas, ya. Jadi tergantung kalian saja. Kalian nyamannya seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, atau langsung menggenggam tuas transmisinya, ya. Itu sih nggak masalah kok. Yang penting masuknya pas aja. Nah, setelah kalian hafal letak dari masing-masing gigi di tuas transmisi ini, baru nanti kalian boleh starter mesin mobil kalian, lalu belajar mengemudikan di tanah kosong, ya, atau di jalan perumahan yang memang jalannya luas dan tidak banyak anak-anak. Jadi, utamakan keselamatan juga ya. Di video berikutnya Om akan jelaskan atau berbagi tips tentang bagaimana cara menyeimbangkan antara kopling dan gas supaya nggak mati-mati mesin. Jadi, nantikan video berikutnya ya. Subscribe kalau misalkan video ini berguna buat kalian. Karena subscribe itu gratis kok. Akhir kata, Om undur diri dan semoga bermanfaat.